Liam Kanner, pria keturunan Amerika berwajah rupawan, datang ke Indonesia untuk sebuah proyek sosial. Tak disangka, ia justru jatuh cinta pada Sekar Ayuning Tias, gadis desa yang cerdas dan memesona. Cinta mereka berkembang cepat, dan Liam pun melamar Sekar dengan niat tulus. Namun segalanya berubah saat Liam diperkenalkan kepada ayah Sekar, Pak Wibowo, seorang pengusaha terhormat sekaligus kepala desa. Dari pertemuan itu, muncul rasa aneh dalam hati Liam. Wibowo juga mulai menyadari ada sesuatu dari Liam yang mengusik masa lalunya. Saat kenyataan terungkap bahwa Liam adalah anak kandungnya dari hubungan lama di Amerika yang tak pernah ia akui, drama pun pecah. Sekar shock, Liam hancur. Apakah cinta mereka bisa bertahan di tengah kenyataan bahwa mereka nyaris menjadi pasangan padahal satu darah? Liam Kanner menurunkan ranselnya dan menghela napas lega. Udara pagi di desa Ngadirejo menyambutnya dengan sejuk dan tenang. Burung-burung berkicau di antara pepohonan kelapa yang berjejer, dan bau tanah basah setelah hujan semalam masih terasa. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kehidupannya di New York, dan justru itu yang ia cari. Liam adalah pria keturunan Amerika, ibunya orang Indonesia yang pindah ke Amerika pada usia muda. Ia dibesarkan tanpa tahu siapa ayah kandungnya. Setiap kali bertanya, ibunya selalu menjawab dengan senyum getir. Nanti kalau kamu besar, Mama ceritakan. Tapi sampai ibunya meninggal 2 tahun lalu karena kanker, jawaban itu tidak pernah berubah. Setelah kematian ibunya, Liam merasa kosong. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai desainer interior, menjual apartemennya, dan memutuskan untuk mengunjungi tanah kelahiran ibunya, Indonesia. Ia ingin mengenal budaya ibunya lebih dekat. Takdir membawanya ke sebuah program relawan pembangunan sekolah di desa Ngadirejo, Jawa Tengah. Disinilah ia pertama kali bertemu Sekar. Gadis itu muncul di hari pertama saat Liam tengah mengecat tembok bangunan sekolah. Dengan rambut panjang dikepang dan kaos sederhana, Sekar memandang Liam dari kejauhan sambil tertawa kecil melihat bagaimana si bule itu kesulitan mengaduk cat. Kalau dicampur terlalu kental, catnya nggak akan nempel, Mas, katanya sambil mendekat. Liam menoleh, tersenyum, dan mengangguk. Terima kasih, kamu bisa bantu. Sekar mengambil kuas dan tanpa ragu mulai menunjukkan cara mencampur cat yang benar. Hari itu menjadi awal dari banyak hari-hari mereka bersama. Sekar adalah guru TK setempat. Ia cerdas, lembut, dan memiliki ketulusan yang jarang Liam temui di tempat asalnya. Mereka semakin dekat, saling mengisi, dan dalam waktu 2 bulan, Liam tahu bahwa perasaannya bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ia jatuh cinta, dan Sekar pun merasakan hal yang sama. Meski awalnya ragu karena perbedaan budaya, latar belakang, dan masa depan yang tak pasti, hatinya tetap condong pada Liam. Cowok itu bukan hanya tampan, tapi juga sopan, rendah hati, dan tulus. Suatu sore, Liam mengajak Sekar jalan kaki ke bukit di belakang desa. Dari atas sana, mereka bisa melihat sawah hijau terbentang, dan matahari mulai turun ke ufuk barat. Udara hangat menerpa wajah mereka, tapi ada ketegangan di mata Liam. Aku pengen tanya sesuatu, kata Liam dengan suara pelan. Sekar menoleh, penasaran. Apa? Liam berlutut. Dari sakunya, ia mengeluarkan cincin perak sederhana. Mau nggak kamu nikah sama aku? Sekar terkejut. Tangannya langsung menutup mulut. Air matanya menggenang, antara bahagia dan tak percaya. Liam, serius? Aku cinta kamu. Aku tahu ini cepat, tapi aku ingin hidup bareng kamu, dimanapun. Sekar mengangguk perlahan. Iya, aku mau. Mereka berpelukan. Angin sore menyapu wajah mereka seolah ikut merayakan lamaran itu. Namun di balik kebahagiaan itu, sebuah kenyataan pahit sedang menunggu. Beberapa hari kemudian, Sekar mengajak Liam makan malam ke rumah orang tuanya. Rumah Pak Wibowo, ayah Sekar, adalah rumah besar bergaya kolonial di tengah desa. Pak Wibowo adalah tokoh terpandang, pensiunan pengusaha yang kini mengabdikan diri sebagai kepala desa. Saat Liam memasuki rumah itu dan menjabat tangan Pak Wibowo, jantungnya berdetak kencang. Wibowo,
Lelaki berusia akhir 50-an dengan wajah tegas dan sorot mata tajam, memandang Liam dalam-dalam. Sekilas, ia terlihat bingung. Tangannya sempat diam lebih lama saat bersalaman. Tapi ia cepat menutupinya dengan senyum ramah. "Selamat datang, Liam. Selamat datang di keluarga kami," katanya. Malam itu makan malam berlangsung hangat. Namun suasana aneh terasa. Pak Wibowo sesekali mencuri pandang ke wajah Liam dengan tatapan yang tak biasa, seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat sesuatu yang penting. Sementara itu, Liam juga merasa tidak tenang. Ada sesuatu dari Pak Wibowo yang terasa familiar. Entah senyumnya, bentuk matanya, atau nada bicaranya. Tapi Liam menepis pikiran itu. Itu cuma sugesti, pikirnya. Mungkin karena dia ayah Sekar, dan aku gugup. Tapi saat melihat foto keluarga di dinding ruang tamu, sesuatu menusuk hatinya. Foto itu menampilkan Pak Wibowo saat masih muda, berdiri di depan gedung perkantoran bersama beberapa rekan kerja. Liam menelan ludah. Wajah Wibowo muda itu sangat mirip dengan wajahnya sendiri. Malam itu, Liam tidur gelisah. Ia mengirim foto Pak Wibowo muda itu ke sepupunya di Amerika. Sepupunya membalas cepat. "Kamu yakin itu bukan kamu yang pakai filter jadul? Mirip banget, Lee." Keesokan harinya, rasa penasaran Liam tak bisa dibendung. Ia menelepon Bibi Mel, adik ibunya yang masih tinggal di New Jersey. "Bibi, aku pengen tanya soal ayah kandungku. Kamu tahu siapa dia?" Suara Liam pelan tapi serius. Di seberang sana, Bibi Mel terdiam lama. "Apa kamu ketemu seseorang?" Aku merasa seperti ketemu seseorang yang bisa jadi ayahku. Namanya Wibowo. Dia dari Jawa Tengah." Tiba-tiba suara Bibi Mel bergetar. "Astaga. Jadi benar. Ayahmu dulu memang orang Indonesia. Namanya Wibowo. Dia kerja di perusahaan konsultan bangunan di New York akhir 80-an. Kakakmu, ibumu, pernah pacaran serius sama dia. Tapi dia pulang ke Indonesia dan menghilang. Kami nggak pernah dengar kabarnya lagi." Liam terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Tubuhnya lemas. Pak Wibowo adalah ayah kandungnya. Liam menatap langit malam dari teras penginapannya. Sekar akan segera jadi tunangannya. Tapi kalau Pak Wibowo benar ayahnya, berarti Sekar adalah adik tirinya. Tangannya bergetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak, berusaha menahan emosi. Segalanya yang indah selama ini, semua kenangan, semua pelukan, semua janji, sekarang seperti mimpi buruk yang akan berubah jadi bencana. Liam berdiri di depan cermin kecil di kamar penginapannya. Wajahnya pucat, kantung mata terlihat jelas, dan dagunya ditumbuhi bulu tipis yang belum sempat dicukur. Semalaman ia tidak tidur. Percakapan dengan Bibi Mel terus terngiang di kepalanya. Pak Wibowo adalah ayah kandungnya. Dan Sekar, gadis yang ia lamar, kemungkinan besar adalah adik tirinya sendiri. Liam memejamkan mata. Ini terlalu berat. Tapi ia tidak bisa kabur begitu saja. Sekar berhak tahu. Wibowo juga harus tahu. Sore itu, Sekar menghubungi Liam. Suaranya ceria. "Mas, ayah ngajak makan malam lagi. Katanya mau ngobrol lebih serius. Kamu sempatkan?" Liam hampir berkata tidak. Tapi ia menahan diri dan menjawab pelan. "Iya, aku datang." Rumah Pak Wibowo kembali terasa megah dan sunyi. Meja makan sudah ditata rapi dengan berbagai masakan khas Jawa. Gudeg, opor ayam, sambal goreng ati, dan sayur lodeh. Wibowo duduk di ujung meja, mengenakan batik coklat. Di sampingnya duduk istrinya, Bu Ratna, yang tampak ramah dan kalem. Sekar duduk di sisi Liam, tersenyum malu-malu sepanjang makan. "Liam," ucap Wibowo tiba-tiba setelah makan hampir selesai. "Saya sudah dengar rencana kamu dan Sekar. Saya senang. Kamu kelihatan orang baik. Tapi saya juga harus tahu, apa kamu benar-benar niat tinggal di sini?" Liam menatap Pak Wibowo, berusaha mengontrol ekspresi wajahnya. "Saya cinta Sekar, Pak. Saya datang ke Indonesia bukan cuma untuk jalan-jalan.
Saya ingin hidup tenang. Dan saya bersedia tinggal di sini kalau itu yang dibutuhkan. Pak Wibowo mengangguk perlahan. Baik, tapi saya juga ingin tahu satu hal lagi. Siapa orang tuamu? Pertanyaan itu membuat ruangan hening sejenak. Sekar tampak bingung. Bu Ratna menoleh. Liem menelan ludah. Ibu saya orang Indonesia. Namanya Dian Kartika. Dulu dia tinggal di New York. Sekarang, sudah meninggal 2 tahun lalu. Wibowo mematung. Matanya perlahan membelalak. Lalu menutup dengan dalam. Tangannya menggenggam erat sendok yang kini diletakkan kembali di meja. Dian Kartika. Gumamnya pelan. Dari Malang. Liem mengangguk. Perlahan. Wibowo berdiri. Kursinya bergeser kasar. Maaf. Saya butuh udara. Katanya cepat. Ia berjalan keluar ruangan. Meninggalkan semua orang dalam kebingungan. Sekar menatap Liem. Mas, kenapa ayah jadi begitu? Liem menunduk. Ia tak sanggup menjawab. Setelah makan malam, Sekar mengantar Liem ke gerbang. Maaf ya, ayahku kadang memang suka aneh. Mungkin kaget aja kamu serius sama aku. Dia belum siap kehilangan aku. Liem menatap mata Sekar yang jernih. Ia ingin memeluknya. Tapi tubuhnya justru mundur. Sekar, aku harus ngomong sesuatu. Tapi belum sekarang. Aku butuh waktu, kata Liem dengan suara rendah. Sekar mengangguk pelan, meski terlihat bingung. Baik, Mas, tapi jangan bikin aku nunggu lama ya, ujarnya lembut. Malam itu, Pak Wibowo duduk sendiri di pendopo belakang rumahnya. Ia menyalakan rokok, menatap langit yang gelap. Bu Ratna mendekat, duduk di sebelahnya. Kenapa kamu tiba-tiba pergi begitu saja? Wibowo menggeleng pelan. Kamu masih ingat waktu aku kerja di New York dulu? Ratna mengangguk. Tentu, kamu pulang mendadak waktu itu. Aku pikir kamu pulang karena rindu. Wibowo terdiam lama sebelum menjawab. Sebelum aku pulang, aku sempat dekat dengan seorang wanita. Namanya Dian. Aku ninggalin dia tanpa kabar. Aku pengecut. Bu Ratna menoleh cepat. Tunggu, Dian? Ibu kandung Liem. Wibowo mengangguk. Jadi, kamu yakin Liem itu anakmu? Dari wajahnya, dari matanya, dari caranya bicara, aku yakin. Itu anakku. Ratna terdiam. Air matanya perlahan menggenang. Dan sekarang anakmu hampir menikahi anak kandungku. Wibowo mengangguk. Ya, dan aku harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Pak Wibowo mengundang Liem datang sendiri ke rumah. Tanpa Sekar, Liem datang dengan wajah tegang. Duduk di kursi ruang tamu, ia menatap ayah yang selama ini hanya ia bayangkan. Wibowo membuka pembicaraan lebih dulu. Kamu tahu? Liem mengangguk. Saya baru tahu 2 hari lalu. Saya konfirmasi ke adik ibu saya. Dan setelah bertemu bapak, saya yakin. Wibowo menunduk. Maaf, aku. Liem mengangkat tangan, menghentikan kata-kata itu. Saya tidak datang untuk minta maaf. Pak, saya hanya ingin tahu satu hal. Kenapa bapak pergi? Kenapa tinggalkan ibu saya? Wibowo mengusap wajahnya. Waktu itu, aku muda, bodoh, pengecut. Hubungan kami serius. Tapi aku takut tak bisa menjaganya. Aku memilih pulang dan menikah di sini. Aku kira bisa lupakan semuanya. Tapi ternyata tidak. Liem memejamkan mata. Ibu saya sakit hati sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah menikah lagi. Dia membesarkan saya sendiri. Wibowo menahan air mata. Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Nak, aku sungguh menyesal. Suasana sunyi sesaat. Akhirnya Liem berkata, saya tidak butuh bapak sebagai ayah. Saya sudah cukup besar untuk tidak berharap lagi. Tapi saya perlu tahu, saya harus gimana soal Sekar? Wibowo menarik napas panjang. Kalian tidak bisa menikah. Sekar itu adik tirimu. Walaupun beda ibu, darahku juga mengalir dalam tubuh kalian. Liem menggertakkan giginya.
Saya tahu, tapi coba Bapak pikir, bagaimana saya harus bilang ke Sekar? Wibowo menatap Liam dengan berat. Biarkan saya yang bicara. Beberapa hari berlalu. Liam menghindar dari Sekar. Pesan-pesan dari gadis itu hanya dibaca tanpa dibalas. Sekar mulai curiga dan gelisah. Ia bahkan sempat mendatangi penginapan Liam. Tapi pemuda itu selalu punya alasan untuk tidak bertemu. Akhirnya, pada malam kelima, Pak Wibowo mengajak Sekar berbicara serius. Di ruang tamu, suasana terasa berat. Pak Wibowo duduk menghadap putrinya yang tampak gelisah. Ayah, sebenarnya ada apa sih? Mas Liam juga menghindar dari aku terus. Pak Wibowo menggenggam tangan Sekar dengan erat. Sekar, kamu harus kuat. Ini bukan salah kamu. Tapi kamu harus tahu sesuatu yang penting. Sekar mengernyit. Apa? Wibowo menunduk. Liam, bukan orang asing. Dia anak kandung ayah, dari wanita lain sebelum ayah menikah dengan ibumu. Sekar langsung membeku. Napasnya tercekat. Apa? Maksud ayah? Liam itu? Iya, Sekar. Liam adalah kakak tirimu. Air mata Sekar jatuh tanpa bisa dikendalikan. Ia berdiri, tubuhnya gemetar. Tidak, nggak mungkin. Ayah bohong. Maafkan ayah, Sekar, ayah benar-benar menyesal. Tapi ini kenyataan. Sekar menjerit dan lari ke kamarnya. Pintu dibanting, tangisnya pecah. Dunianya runtuh seketika. Sudah 3 hari Sekar mengurung diri di kamarnya. Ia tidak bicara dengan siapapun, bahkan dengan ibunya sendiri. Setiap kali mendengar suara ayahnya, ia memilih diam dan memalingkan wajah. Matanya sembab. Tubuhnya lemas, dan pikirannya berantakan. Cincin yang dulu diberikan Liam masih ada di meja belajarnya. Cincin itu tak lagi terlihat indah. Kini, benda kecil itu hanya pengingat dari luka yang mendalam. Sekar menatap cincin itu dalam diam, lalu menggenggamnya erat. Air mata mengalir lagi tanpa bisa ditahan. Jadi semua ini hanya ilusi. Orang yang kuanggap cinta sejati ternyata kakakku sendiri. Ia ingin marah, tapi tak tahu kepada siapa. Liam, ayahnya, atau hidup yang mempermainkannya? Di sisi lain, Liam juga tak lebih baik. Ia pindah dari penginapan ke rumah singgah proyek relawan yang lebih terpencil. Ia mencoba tetap sibuk dengan mengurus logistik dan pembangunan sekolah, tapi pikirannya selalu kembali ke Sekar. Sudahkah Pak Wibowo bicara padanya? Apa yang Sekar rasakan sekarang? Apa dia membenciku? Liam tidak berani menghubungi Sekar. Ia merasa tak punya hak. Tapi batinnya menjerit ingin bertemu, ingin menjelaskan, ingin menyampaikan semua yang tidak sempat ia katakan. Hingga akhirnya malam itu, seseorang datang mengetuk pintu rumah singgahnya. Liam membuka pintu, dan di depannya berdiri Bu Ratna, ibu Sekar. Wajah Bu Ratna tampak lelah, tapi tetap tenang. Mas Liam, boleh bicara sebentar? Tanyanya dengan suara pelan. Liam mengangguk dan mempersilakan masuk. Mereka duduk berhadapan di meja kayu kecil. Saya tahu semua ini berat buat kamu, dan buat Sekar. Tapi saya juga tahu, kalian saling mencintai, kata Bu Ratna membuka percakapan. Liam menunduk. Saya tidak pernah berniat menyakiti Sekar, Bu. Saya bahkan tidak tahu soal masa lalu itu sampai semuanya terlambat. Bu Ratna tersenyum tipis, walau matanya berkaca-kaca. Sekar bukan gadis yang mudah jatuh cinta. Tapi sejak bertemu kamu, dia berubah. Dia lebih ceria, lebih hidup. Kamu membuatnya merasa utuh. Liam menggertakkan gigi, menahan emosi. Dan sekarang saya justru menghancurkannya. Tidak, kamu tidak menghancurkan siapa-siapa. Kalian hanya korban dari kesalahan masa lalu. Bu Ratna menarik napas panjang. Sekar butuh penjelasan darimu. Bukan dari ayahnya. Bukan dari saya. Tapi langsung dari kamu. Keesokan harinya, Liam datang ke rumah Pak Wibowo. Ia datang tanpa memberi kabar. Hanya mengenakan kemeja polos dan celana bahan sederhana.
Detak jantungnya terasa seperti genderang perang di dadanya. Pintu dibuka oleh Bu Ratna, yang langsung mempersilakan Liam masuk. Sekar duduk di ruang tamu, mengenakan baju tidur dan jaket tipis. Wajahnya masih sembab, tapi ada ketegasan di matanya. Liam duduk di hadapannya. Hening cukup lama. Akhirnya, Liam bicara. Aku tahu kamu marah, dan kamu berhak. Aku juga marah. Tapi bukan sama kamu, bukan sama ayahmu, tapi sama takdir. Sekar menatap Liam dengan mata merah. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku tahu 3 hari sebelum ayahmu cerita ke kamu. Waktu aku ngeliat foto di rumahmu, wajah beliau muda. Aku curiga. Lalu aku telepon adik ibuku. Dan semua dikonfirmasi. Sekar menggigit bibirnya. Jadi waktu kamu ngelamar aku, kamu belum tahu? Liam mengangguk. Belum. Aku serius waktu itu. Aku nggak pernah main-main. Sekar tertunduk. Tangan menggenggam lututnya erat-erat. Kita sedarah. Mas, gimana bisa kita saling cinta? Liam menghela napas. Aku sendiri juga nggak habis pikir. Tapi rasa itu tumbuh dari hati, bukan dari silsilah. Sekar menatapnya tajam. Tapi dunia nggak akan pernah nerima hubungan seperti ini. Kita saudara. Liam diam. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap pelan ke dadanya. Aku tahu. Dan aku nggak mau kamu menderita. Kalau aku harus pergi, aku akan pergi. Sekar memalingkan wajah. Air matanya kembali mengalir. Aku benci semua ini. Bukan kamu. Bukan ayah. Tapi keadaan. Liam bangkit perlahan. Ia berjalan mendekat. Lalu meletakkan cincin lamaran di meja dekat Sekar. Cincin ini dulu aku kasih buat masa depan kita. Sekarang, anggap aja ini pengingat. Bahwa ada cinta yang pernah kita miliki. Murni. Walau tak mungkin berakhir indah. Sekar tidak menjawab. Ia hanya menangis diam-diam. Liam berjalan keluar rumah dengan langkah berat. Hatinya terasa kosong. Setelah pertemuan itu, waktu berjalan lambat. Liam menyelesaikan proyeknya di desa dengan cepat, lalu mengajukan diri untuk dipindah ke daerah lain. Ia tidak pamit langsung kepada Sekar. Ia hanya menitipkan surat melalui Bu Ratna. Surat untuk Sekar. Sekar, mungkin saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi jauh. Bukan karena aku pengecut. Tapi karena aku ingin kamu punya ruang untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Terima kasih karena pernah membuat aku merasa utuh. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan sepenuh hati. Walaupun kini kita harus berpisah, cintaku tidak akan berubah. Aku akan selalu berdoa agar kamu bahagia. Dengan atau tanpa aku. Dari orang yang tak pernah menyesal mencintaimu. Liam. Sekar menangis sejadi-jadinya saat membaca surat itu. Ia tak pernah membayangkan akhir dari kisah cintanya akan seperti ini. Tapi ia juga tahu, ini bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang kebenaran yang datang terlalu terlambat. Hari-hari berikutnya, Sekar mulai kembali mengajar di TK. Hidup perlahan berjalan kembali. Tapi tidak ada hari yang ia lewati tanpa mengingat Liam. Lelaki bule berwajah lembut yang pernah membuatnya percaya pada cinta dan pada luka. Hari itu, cuaca di desa Ngadirejo tampak mendung. Langit berwarna abu-abu, dan angin bertiup pelan. Suasana yang pas untuk menggambarkan isi hati Liam. Ia berdiri di depan rumah Pak Wibowo untuk terakhir kalinya sebelum benar-benar pergi dari desa. Di tangan Liam ada map berisi salinan foto lama, surat dari ibunya, dan hasil tes DNA yang ia urus diam-diam ke Jakarta. Semua bukti itu menunjukkan satu hal. Pak Wibowo adalah ayah kandungnya. Tapi bagi Liam, lebih dari sekadar bukti, yang ia butuhkan hanyalah pengakuan dan penutup dari cerita yang selama ini menggantung di hidupnya. Dengan napas berat, ia mengetuk pintu rumah besar itu. Pak Wibowo membuka pintu dengan raut wajah kaget. Ia tak menyangka Liam datang kembali setelah semua yang terjadi. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, Liam langsung bicara. Kita harus bicara, Pak. 4 mata. Pak Wibowo mempersilakan masuk. Di dalam ruang tamu,
Mereka duduk saling berhadapan. Tak ada senyum. Tak ada basa-basi. Liam membuka map itu dan meletakkannya di atas meja. Saya sudah tahu segalanya. Dan sekarang, saya tidak mau hanya dengar dari ibu saya, dari adik beliau, atau dari siapapun. Saya mau dengar langsung dari Bapak. Pak Wibowo menatap map itu tanpa menyentuhnya. Kamu sudah tahu. Lalu kamu mau apa lagi? Liam menghela napas dalam. Saya butuh satu hal, Pak. Pengakuan. Jangan buat saya merasa seperti anak haram seumur hidup saya. Wibowo memejamkan mata. Wajahnya menegang. Tangannya mengepal. Ya, kamu anakku. Kalimat itu akhirnya keluar. Pelan tapi jelas. Suasana langsung hening. Hanya suara kipas tua yang terdengar mengisi kekosongan di antara mereka. Saya lahir dan besar tanpa pernah tahu siapa ayah saya. Ibu saya kerja siang malam buat nyekolahin saya. Dia nggak pernah mau bicara soal bapak. Sampai dia meninggal, dia masih menyimpan semua luka itu sendiri, kata Liam. Wibowo menunduk. Matanya mulai basah. Waktu itu saya takut. Liam, saya tidak siap jadi ayah. Saya masih muda, egois. Saya pikir dengan pulang ke Indonesia dan menikah, semua akan baik-baik saja. Liam berdiri, emosinya mulai naik. Dan menurut Bapak, saya bisa baik-baik saja tumbuh tanpa figur ayah? Saya harus pura-pura jadi anak kuat. Padahal saya tumbuh dengan tanda tanya besar di kepala saya. Wibowo ikut berdiri. Saya tahu saya salah. Saya menyesal. Tapi saya tidak tahu bagaimana menebus semuanya. Liam menggeleng pelan. Bapak tidak bisa menebus masa lalu. Tapi Bapak bisa bertanggung jawab sekarang. Minimal, akui saya sebagai anak. Pak Wibowo terdiam lama. Lalu ia menarik napas panjang dan berjalan ke dalam. Tak lama, ia kembali membawa sebuah kotak kayu tua. Ia meletakkannya di atas meja dan membukanya. Di dalam kotak itu, ada beberapa surat dan foto lama. Salah satunya foto Wibowo muda dengan seorang wanita muda, Dian, Ibu Liam. Ini satu-satunya kenangan yang saya simpan. Setelah saya pulang, saya tidak pernah berani melihat ini lagi, ujar Wibowo sambil menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. Liam mengambil foto itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas lusuh yang merekam masa lalu ibunya. Ibu saya meninggal tanpa pernah tahu Bapak benar-benar menyesal, kata Liam lirih. Aku minta maaf. Nak, aku sungguh minta maaf. Suara Wibowo mulai parau. Liam menghela napas. Saya sudah tidak butuh maaf. Yang saya butuh adalah menutup cerita ini dengan kepala tegak. Kalau Bapak tidak bisa terima saya sebagai anak, tidak apa-apa. Tapi saya tidak akan lari dari kenyataan. Saya anak Bapak. Dan saya tidak malu. Pak Wibowo menatap Liam dalam diam. Lalu dengan langkah perlahan, ia mendekat dan memeluk Liam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liam dipeluk oleh ayah kandungnya. Pelukan itu kaku di awal, tapi kemudian mengendur. Tubuh Wibowo gemetar. Tangis pria tua itu pecah. Tanpa suara, hanya air mata yang jatuh membasahi bahu Liam. Beberapa menit kemudian, mereka duduk kembali. Suasana sudah jauh lebih tenang. Saya akan pergi dari desa ini, kata Liam. Kemana kamu akan pergi? Tanya Wibowo. Ke Sulawesi. Masih dalam program relawan. Tapi saya butuh waktu sendiri. Jauh dari semua ini. Wibowo mengangguk pelan. Saya paham. Tapi, jika suatu hari kamu kembali, rumah ini selalu terbuka untukmu. Sebagai anak. Bukan tamu. Liam tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia mendengar kalimat itu. Sebagai anak, sebelum meninggalkan rumah itu, Liam berdiri di halaman depan dan memandang sekeliling. Suasana sore, langit kembali mendung. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tak akan sama. Tapi setidaknya, kini ia tahu siapa dirinya. Bukan lagi lelaki tanpa akar. Pak Wibowo keluar, berdiri di samping Liam. Saya titip satu hal, Pak, kata Liam. Apa itu? Jangan paksa Sekar melupakan semuanya.
Jangan pura-pura tidak ada apa-apa. Dia juga korban. Dan dia butuh waktu. Wibowo mengangguk. Saya tahu. Saya akan jaga dia. Dengan cara yang seharusnya saya lakukan sejak lama. Hari itu, Liam resmi pergi meninggalkan desa. Ia tidak bertemu Sekar lagi. Tapi sebelum berangkat, ia meninggalkan surat lain. Kali ini untuk ayahnya. Surat untuk Pak Wibowo. Pak, saya tidak tahu apakah saya akan kembali ke desa ini. Tapi saya ingin Bapak tahu. Saya tidak membenci Bapak. Saya marah. Iya. Tapi bukan karena ingin menyakiti. Melainkan karena saya terluka. Terima kasih karena akhirnya mengakui saya. Itu lebih dari cukup. Saya akan menjalani hidup saya. Dan saya harap Bapak juga bisa berdamai dengan masa lalu. Salam, Liam. Sekar membaca surat itu dari meja kerja ayahnya. Ia tak tahu bahwa surat itu ditinggalkan untuk Pak Wibowo. Namun saat membacanya, hatinya kembali bergetar. Ia tahu, kisah ini belum sepenuhnya selesai. Tapi untuk saat ini, cukup. Ia hanya ingin diam, menyembuhkan diri, dan mencari arti dari luka yang telah mengubah hidup semua orang. 2 minggu berlalu sejak kepergian Liam dari desa Ngadirejo. Tapi jejaknya belum hilang. Rumah Pak Wibowo yang biasanya penuh tawa kini sunyi. Sekar lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia tidak lagi menyiapkan undangan, tidak lagi bicara soal pernikahan. Bahkan kebaya pengantin yang sudah dijahit khusus dari Jogja pun dibiarkan tergantung di lemari. Belum pernah disentuh lagi. Semua orang di desa mulai bertanya-tanya. Kenapa calon pengantin bule itu pergi mendadak? Apa pernikahannya batal? Ada apa sebenarnya? Gosip perlahan menyebar. Tapi yang benar-benar tahu cerita sebenarnya hanya 2 orang, Sekar dan ayahnya. Di ruang makan, Sekar duduk berhadapan dengan Pak Wibowo. Makan pagi disajikan di meja, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Jadi, benar semua yang kamu katakan waktu itu? Tanya Sekar, suaranya pelan. Wibowo mengangguk pelan. Ya, Liam anak Bapak. Bapak baru tahu setelah dia menunjukkan semua bukti. Sekar menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Berarti selama ini, aku hampir menikahi saudara tiriku sendiri. Wibowo mengangguk lagi. Tapi kamu tidak tahu. Dia pun tidak tahu. Ini bukan salah siapa-siapa. Sekar, ini salah Bapak. Semua ini karena dosa masa lalu yang Bapak sembunyikan. Air mata Sekar jatuh. Ia tidak menangis keras, tapi tubuhnya bergetar. Aku cinta sama dia, Pak. Wibowo tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap anak gadisnya yang hatinya hancur. Hari itu, kabar resmi akhirnya keluar dari mulut Sekar sendiri. Ia membatalkan pernikahan. Para tetangga terkejut. Tamu-tamu dari luar kota yang sudah mulai berdatangan pun dibuat bingung. Undangan sudah disebar, catering sudah DP. Bahkan gedung di kota sudah dibayar. Bu Lurah datang ke rumah Pak Wibowo untuk menanyakan kebenaran. Maaf, Pak Wibowo, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi banyak warga bertanya-tanya. Apa benar Liam pergi karena ada masalah dengan Sekar? Wibowo menarik napas dalam. Ia menatap Bu Lurah lama sebelum akhirnya berkata, saya minta maaf, Bu. Pernikahan itu batal karena kesalahan saya. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi, percayalah, ini keputusan yang paling benar untuk saat ini. Bu Lurah mengangguk pelan, tapi kecurigaan tetap ada. Apalagi setelah gosip soal Liam yang disebut-sebut, anak haram Pak Wibowo dari Amerika, mulai terdengar. Di pasar, para ibu-ibu bergosip seru, makanya jangan suka main ke luar negeri. Nggak tahunya punya anak di sana. Aku udah curiga dari awal. Liam itu wajahnya mirip banget sama Pak Wibowo pas muda. Cuma matanya beda dikit. Ya ampun, pantesan batal. Kalau sampai jadi nikah, itu udah dosa besar. Gosip makin liar. Sekar tidak bisa keluar rumah tanpa tatapan kasihan dan bisikan dari warga. Padahal, yang ia butuhkan hanya ketenangan. Sementara itu, di Sulawesi, Liam menjalani hari-harinya sebagai relawan di sebuah kampung nelayan.
Ia membantu membangun sekolah darurat dan mengajar anak-anak membaca. Tapi pikirannya masih tertinggal di Ngadirejo. Setiap malam, ia duduk di tepi dermaga dan menatap laut. Di tangannya selalu ada surat kecil dari Sekar yang belum sempat ia balas. "Liam, aku tahu kamu pergi karena ingin menyelamatkan semuanya. Tapi hatiku hancur. Aku tidak tahu bagaimana caranya mencintai orang lain setelah kamu. Tapi aku juga tidak bisa melanjutkan ini karena aku takut. Bukan karena tidak cinta. Terima kasih karena pernah hadir." Sekar. Liam membacanya berulang kali. Ia belum punya jawaban. Hatinya berat. Tapi ia tahu, kepergiannya adalah satu-satunya jalan untuk tidak membuat luka itu semakin dalam. Kembali di Ngadirejo, hari pernikahan yang seharusnya terjadi menjadi hari yang paling menyakitkan bagi Sekar. Di hari itu, banyak orang yang tetap datang ke rumah. Beberapa membawa kado, beberapa hanya ingin tahu kabar terbaru. Bahkan para pemusik yang sudah dibayar tetap datang, walau akhirnya hanya duduk-duduk di teras tanpa memainkan alat mereka. Sekar duduk di kamarnya, masih mengenakan daster, dengan wajah pucat dan mata bengkak. Ibunya masuk membawa segelas teh. "Kamu kuat, Nak?" tanya sang ibu. Sekar tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Ibu Sekar duduk di samping anaknya dan mengusap rambutnya. Mungkin ini memang berat. Tapi lebih baik tahu sekarang daripada menyesal seumur hidup. "Aku nggak marah sama Liam, Bu. Aku cuma marah sama hidup." "Boleh, Nak. Boleh marah. Tapi jangan sampai kamu jadi benci. Jangan sampai hatimu tertutup buat kebahagiaan yang baru." Pak Wibowo mengurung diri di ruang kerja. Ia menatap foto lama keluarganya dan foto Liam kecil yang sempat dikirimkan dari Amerika puluhan tahun lalu. Ia menulis sesuatu di buku catatannya. Bukan puisi, bukan surat, tapi semacam pengakuan untuk dirinya sendiri bahwa ia pernah menjadi pengecut dan bahwa semua ini adalah bayaran atas ketakutan masa lalunya. Malam harinya, Sekar keluar dari rumah dan duduk di bel bambu di halaman. Angin malam sejuk. Desa mulai sepi, tapi di dalam hatinya masih ribut. Ia memandangi langit gelap, mencoba bicara dalam hati. "Liam, kamu dimanapun sekarang, semoga kamu baik-baik saja. Aku nggak tahu kapan lukaku sembuh. Tapi aku tahu, cinta kita bukan dosa. Kita hanya ketemu di waktu dan takdir yang salah." Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, ia mulai menerima kenyataan. Setelah hari pernikahan yang batal itu, hidup Sekar pelan-pelan mulai kembali ke jalurnya, setidaknya di permukaan. Ia kembali mengajar anak-anak di sanggar seni desa. Walau senyumnya tak lagi selebar dulu. Ia masih menyapa para tetangga, masih membantu ibunya di dapur. Tapi semuanya dilakukan seperti orang yang tubuhnya ada, tapi jiwanya tertinggal di tempat lain. Orang-orang desa pun perlahan berhenti membahas kabar batalnya pernikahan Sekar. Seperti biasa, gosip baru menggantikan gosip lama. Tapi luka yang ditinggalkan cerita itu masih tetap terasa bagi keluarga Pak Wibowo, apalagi bagi Sekar sendiri. Sementara itu, Liam masih tinggal di Sulawesi. Ia sudah sebulan lebih berada di desa nelayan itu. Anak-anak di sana menyayanginya. Mereka memanggilnya Om Liam, dan selalu berebut duduk di pangkuannya saat ia bercerita tentang dunia luar. Namun, tak ada satu hari pun berlalu tanpa wajah Sekar terlintas di pikirannya. Suatu pagi, Liam sedang duduk sendiri di tepi pantai, ditemani kopi pahit dan buku catatan kecil. Ia menulis tanpa henti. Salah satu relawan lain, Dwi, seorang perempuan muda asal Makassar, menghampirinya. "Masih mikirin cewekmu yang di Jawa?" tanya Dwi sambil tersenyum. Liam tersenyum miris. "Mantan calon istri. Cinta kalian putus karena keluarga, ya?" "Lebih parah dari itu. Ayahnya. Ternyata ayah kandungku juga." Dwi terdiam. Tak menyangka cerita yang selama ini ia dengar sekilas ternyata serumit itu. "Wah, kalau aku jadi kamu, mungkin udah gila," kata Dwi pelan. Liam mengangguk. "Awalnya aku pikir aku gila. Tapi sekarang aku cuma kosong. Kayak ada ruang di hati yang gak bisa ditutup lagi."
Dwi menepuk bahu Liam pelan. Kalau kamu yakin dia cinta sama kamu, dan kamu masih cinta sama dia, kenapa nggak tulis surat terakhir aja? Nggak harus dikirim. Tapi mungkin itu bisa bantu kamu nutup cerita ini dengan tenang. Liam terdiam sejenak. Kemudian, ia membuka lembar baru di catatannya. Di Desa Ngadirejo, Sekar duduk di ruang sanggar bersama anak-anak yang sedang menggambar. Di tangannya, ada kertas berisi sketsa wajah Liam, hasil iseng anak-anak yang masih suka bertanya, "Kapan Om Bulenya balik?" Sekar tersenyum kecut melihatnya. Tiba-tiba, Pak Wibowo masuk ke sanggar. "Sekar, boleh bicara sebentar?" Sekar mengangguk dan mengikuti ayahnya ke beranda. "Ada yang Bapak ingin kasih ke kamu," kata Wibowo, sambil menyerahkan amplop coklat. Sekar membuka amplop itu dan menemukan beberapa lembar surat tulisan tangan Liam. Dia nitip surat ini ke teman relawannya yang pulang ke Jakarta, lalu dikirim ke kantor pos desa. Tadi pagi baru sampai. Sekar terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Aku boleh baca sekarang?" "Boleh. Tapi kalau kamu belum siap, nggak apa-apa juga." Sekar mengangguk pelan. Ia masuk ke kamarnya dan duduk di tepi tempat tidur. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka surat itu dan mulai membaca. "Sekar, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal, perasaan ini nggak pernah salah. Kita nggak tahu takdir akan sekejam ini. Tapi aku bersyukur pernah mengenalmu. Kamu membuatku merasa utuh. Walau akhirnya aku harus pergi sebagai orang yang retak. Kalau aku boleh egois, aku ingin bilang aku masih cinta kamu. Tapi aku juga sadar, kita nggak bisa melawan darah. Dunia akan selalu melihat kita salah. Meskipun kita nggak tahu dari awal, aku nggak akan kembali. Bukan karena aku pengecut, tapi karena aku ingin kamu bahagia tanpa harus memikul beban dari masa laluku. Kamu terlalu berharga untuk hidup dalam bayang-bayang dosa yang bukan kamu buat. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku akan selalu doakan kamu bahagia, meskipun bukan denganku. Salam terakhir dari orang yang tak bisa jadi milikmu. Liam." Sekar menangis diam-diam. Bukan karena ia sedih ditinggalkan, tapi karena ia tahu, cinta yang mereka punya adalah cinta yang benar, tapi dilahirkan di waktu dan tempat yang salah. Beberapa bulan berlalu. Sekar mulai terbiasa hidup tanpa Liam. Ia tetap mengajar, tetap membantu sanggar, dan bahkan mulai mengembangkan program untuk perempuan muda di desanya agar bisa belajar bahasa Inggris. Sebuah sumbangan dari relawan asing anonim masuk lewat rekening sanggar. Tanpa perlu tanya, ia tahu itu dari siapa. Sementara di Sulawesi, Liam resmi pindah sebagai relawan tetap dan membantu membangun perpustakaan kecil untuk anak-anak desa. Ia juga mulai menulis buku tentang pengalamannya. Judulnya, Cinta yang Tak Bisa Dipeluk. Suatu pagi, Sekar berdiri di jendela rumahnya, memandangi sawah di kejauhan. Udara pagi segar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa menghirupnya tanpa beban. Ia tersenyum tipis. Luka di hatinya belum hilang, tapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Karena ia tahu, tidak semua luka harus sembuh untuk bisa melanjutkan hidup.